Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam ini kita jumpa di Pawon Bromo di Kota Malang nih Kiai. Daerah mana ini? Daerah Tumpang, Kota Malang. Tumpang ya? Iya. Insya Allah. Ada ini Kiai, ada unek-unek yang mau saya tanyakan sama Kiai. Karena saya lihat akhir-akhir ini Kiai, Ya. bukan hanya bicara tentang umat Islam aja, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia saat ini lagi gonjang-ganjing gitu Kiai. Baik. Jadi disebabkan oleh adanya gejolak imbas dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Ya. Sehingga masyarakat, tidak bicara umat Islam aja, masyarakat sebagian besar ini jadi panik gitu. Baik. Dengan baik. keadaan seperti ini, Kiai. Dengan rupiah yang semakin melemah, kemudian dengan berbagai macam percobaan, contohnya seperti percobaan kenaikan BBM dan sebagainya. Nah, faktor-faktor apa ini, Kiai? Kalau menurut Kiai dari sudut pandang Islam, apa faktornya yang menyebabkan seperti ini, Kiai? Ini pandangan saya. Iya, iya, Kiai. Ya tentu saya mencermati dari dunia Islam ya. Iya. Mungkin karena kesalahan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan itu tidak menerapkan syariat Islam. Begitu ya. Iya. Padahal dulu father founding kita itu sudah merancang gitu ya. Dengan Piagam Jakarta yang di situ ada 7 kata ya. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kan gitu. Menjalankan syariat Islam Dengan bagi pemeluk-pemeluknya kan Ya. begitu kan. Itu kan dihapus. Nah, andai kata ini deh, kalau jujur kita sebagai umat Islam, pertama, andai kata umat Islam Indonesia ini semuanya soleh dan soleha, itu berarti umat Islam yang taat kepada syariat Islam. Ya. Kan begitu? Ya. Logikanya begini. Indonesia ini kan dihuni oleh mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam. Kalau umat Islam Indonesia ini taat kepada Allah dan Rasulnya, itu pemilu model apapun, demokrasi model apapun pasti menang. Ini kan jadi masalah ini, umat Islam Indonesia ini hanya sedikit yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ya mungkin karena background ya. Ada background Islam abangan gitu. Islam yang memang tidak peduli terhadap dunia Islam itu sendiri, sehingga umat Islam pun tidak solid. Gitu ya. Tapi andai kata umat Islam itu mengikuti ajaran Al-Quran, hadis, bagaimana pendapat ijma' para ulama, bagaimana kias yang sudah digabungkan menjadi satu kitab, gitu ya. Atau juga beberapa pendapat-pendapat ulama-ulama, kemudian itu diterapkan. Dan setiap umat Islam atau individu muslim benar-benar memegang Islam yang solid, yang soft gitu, ya pasti menang model apa saja. Ya, ya. Apalagi di Indonesia dikatakan model demokrasi. Namanya demokrasi itu kan mayoritas pasti menang. Harusnya. Seharusnya begitu. Andai kata mayoritas itu benar-benar jujur mengikuti keyakinan agamanya. Nah barangkali ini kenapa umat Islam juga menjadi ikut, kita katakan amburadul juga tadi ya. Sehingga inflasi dan segala macam gitu. Ini karena umat Islamnya sendiri kurang taat kepada Allah dan Rasulnya. Coba kalau kita tinjau ya, presiden ini mulai dari Soekarno sampai yang sekarang itu kalau ditanya agamanya apa, kan Islam. Islam. Tapi tidak mengamalkan syariat Islam, kan aneh ini. Yang penting KTP-nya Islam. Hanya KTP-nya saja yang Islam. Iya, iya. Ya barangkali besok yang masuk surga cuman KTP-nya KTP-nya dulu. saja. Orangnya ya nanti-nanti Iya, saja iya, gitu iya. ya. Ini kendala. Jadi kenapa kalau dikatakan Islam ya, yang menghuni Indonesia secara mayoritas kok tidak bisa menang gitu Iya. ya. Segala hal mesti kalah. Padahal uniknya kalau saya cermati, Indonesia ini kita tidak bicara Islam sebenarnya, tapi bicara rakyat dengan pemimpinnya. Ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau Islam dengan non-Muslim pasti Islamnya menang, wong mayoritas. Ya.
Yang jadi kendala kan begini nih, pemimpin muslim menekan kepada rakyat yang muslim. Ya, Itu kan jadi itu. masalah. Betul, Kiai. Ya, Nah, ya. kemudian sebagai penutup dari pertanyaan saya, solusinya, Kiai, solusinya bagaimana menghadapi situasi umat yang seperti ini, Kiai? Ya, umat Islam harus mencerdaskan diri. Para ulama juga terjun mencerdaskan umat Islam yang ada di Indonesia. Mengajak umat Islam sadar diri menjadi seorang muslim. Bukan sekedar menjadi muslim KTP atau abangan, tapi benar-benar hakikatnya menjadi seorang muslim. Itu pesan saya seperti itu. Muslim yang kafah gitu ya, Kiai. Ya, pokoknya intinya ngerti betul-betul syariat Islam. Gitu ya. Ya. Adapun bagi saya pribadi, Indonesia ini sudah benar. Ya, tapi yang kurang, maksudnya sistemnya atau apa, yang kurang adalah menerapkan syariat Islam di dalam undang-undang kenegaraan. Mulai dari undang-undang dasarnya, kemudian undang-undang terkait dengan hukum positif, itu mestinya diadopsi dari ajaran-ajaran Islam. Syariat Islam diterapkan oleh para penganutnya kan, Kiai? Iya, termasuk. Oke. Nah, penganutnya itu baik yang jadi pejabat maupun masyarakat terpelajar atau juga kalangan awamnya. Yang penting muslim, maka hendaklah menerapkan syariat Islam secara baik dan benar. Begitu menurut saya. Betul. Baik. Terima kasih banyak, Kiai, wejangannya. Kita nikmati dulu, Kiai, Baik. minumannya. Bismillah.